yakni Majelis Taklim di Kemah Jatah Majar Haflah sekaligus halal bihalal dirawi oleh Bapak Bupati kita yang momen seperti ini jarang terjadi. Semoga kerawan beliau khususnya para kiai-kiai sepuh kita, Mbak Yai Rifai, Mbak Yai Marijo dan kiai yang lain memberikan keberkahan terhadap acara ini sehingga pondok yang adakan acara ini menjadi pondok yang hamiron, makmuron, mustamiron min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ayo nyangkut Muhammad. Anda pelit Nabi Agung Muhammad. Dan selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul qiyamah. Muga-muga kita sedaya termasuk umat ingkang angsal syafaatipun. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya pondok pesantren di negeri tercinta ini bukan sembarangan. Kenapa? Pak Bupati perlu tahu pondok pesantren ini hadir sebelum lembaga formal hadir. Pondok pesantren ini hadir sebelum lembaga formal hadir. Jadi pesantren punya jasa besar NU terhadap negeri ini. Sebelum Indonesia punya pendidikan SD, SMP, SMK, perkuliahan, pondok pesantren sudah hadir sebelum Indonesia merdeka. Betul. Jadi sudah sewajarnya kalau ada seorang bupati baik seperti beliau, hari santri diberi anggaran dana, tidak berdiri sendiri, itu sudah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah yang lain tidak tahu, kalau pejabat yang lain tidak ngerti dengan hari santri, itu namanya pejabat tak tahu di dong. Genah. Maka ketika saya didengarkan berita Pak Yai satu-satunya di Provinsi Jambi, hanya Kabupaten Tebu yang ketika hari santri dapat aliran dana 350, dian orang mesa Provinsi Jambi sa Indonesia yang sampai endok. Kalau sing kiai kenceng ngaten iki hari santri beliau wedhus dhewe, pitik dhewe. Sama tetep mbadok tok ora ngewangi apa-apa. Ini semoga viral ini biar didengarkan bupati tempat saya juga ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, lah apa sih mau tinggal menganggarkan? Jelas ada daripada dikorupsi, betul? Jelas manfaat. Yang paling wajib berapa miliar untuk pondok pesantren, satu pesantren 100 juta. Yo, oleh lumayan belum? Bayang no. Sudah kiai ini cek orang di mobil kutanan kredit lumayan misalnya. Nah, ikut terima Avanza cek anyar gue. Mungkin apa betul? Ini perhatian pemerintah terhadap kiai dan pesantren yang seperti ini. Tidak semuanya pejabat punya perhatian semacam itu. Maksud kula pikiran lek enek wong apik iki pikir dong paham Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau Indonesia memperhatikan NU itu sudah kewajiban. Memang NU ini punya jasa besar dengan negeri tercinta ini. Nyuwun sewu Pak Bupati, kalau sudah berhubungan dengan Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantren dinaungi oleh NU, tidak ada ragu-ragu lagi. Saya heran itu tadi kiainya pas sampai 5 tahun 6 tahun udah dapat izin. Masalah apa? Apa bupatimu nggak sealiran karo kowe kira-kira? Masuk. Mula-mula milih bupati kiai-kiai kanca-kanca santri aja goblok. Golek bupati sing jek gelem berkatan, jek gelem tahlil. Lek diundang kiai jek gelem jek gelem yasi. Lek bupati ki ora doyan berkat, alamat tepuk ke depan ora tau entuk berkat. Kalau ngaji nggak usah aneh-aneh, ngono cukup. Maksud misal
Cari bupati yang bersinergi dengan pondok pesantren. Cari kiai bersinergi dengan kiai. Loh, kenapa harus kiai? Kanjeng Nabi dawuh, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Tutna para kiai, enggak pandang umara, enggak pandang wong sugih, enggak perlu bajingan ritek. Lah ijik ngetone kiai, ijikane alamat selamat kamu. Pejabat tinggi sekalipun wis ingkar karo ulama kiai, tunggu kehancuranmu. Orang medeni iso dibuktekne. Gak percaya terus nonton pegel karo kiai nek kuwaran ora suwe. Lho piye napa mboten? Nggih napa mboten? Kula dadi kiai PD bayari baik. Di mana saya dakwah, saya tidak ragu-ragu menyampaikan NU, Pak Dinas. NU, karena NU punya jasa besar atas negeri ini. Indonesia belum punya pendidikan, NU sudah punya pendidikan pondok pesantren. Jauh sebelum merdeka, NU sudah punya jasa mencerdaskan anak bangsa dan juga mendidik anak bangsa ini cinta agama, cinta negara dengan jargonnya hubbul waton minal iman. Satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang punya jargon hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman, hanya Nahdlatul Ulama. Sing liyane mek esek tok resek tok lahir urung suwe kakean cangkem merusak NKRI. Betul. Jadi gue serasa melok aliran sing neko, sing aneh. Istilah Gus Dur, NU ini satpamnya Indo, stabilisator NKRI harga mati adalah Nahdlatul Indonesia. Orangnya NU Pak Bupati bubar, untuk percaya kali kula. Kalau ingin hancurkan Indonesia, hancurkan NU, karena NU ini 85%. Yang lain sempalan, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Salafi, ada HTI, ada apa namanya Khilafatul Muslimin, ada CIL, ada MII, dan semuanya itu yang punya jasa kepada negara. Satu Muhammadiyah, kedua NU. Maka sahabat Muhammadiyah, kalau ada yang hadir pada hari ini sini, ayo bersatu padu, ojo gelem diadu domba, ojo gelem dikopoi karena dan anyar. Anda itu kakak saya, lebih tua dari saya. Ojo goblok. Oke. Apa kata Ibu Badul Hukama? Alaikum binati wa iyyakum wal mutasad. Sekelono barang-barang lawas, hati-hati kalau barang-barang anyar. Barang-barang anyar ini menang penampilannya tok, raine ayu, bokongnya semok, dodone montok, tapi hatine bos. Apa? Hatine bos. Ayu tapi kalau orang tua ora akur jasa iki. Betul? Cantik tidak dengan orang tua tidak rukun, betul? Ganteng kalau dulur orang orang zaman dulu masih pun lain elek, hati ayu-ayu, kalau orang tua rukun, kalau orang tua api, kalau dulur rukun. Kalau hanya perkara warisan dijadikan masalah, dino niki penampilannya bagus tapi jeroane rusak. Bodoh kalau aliran-aliran anyar niki, lah penampilannya nggak jaluk, malam itu surbanan, jubahan, udeng-udengan, jenggot dipanjangkan, seakan-akan mereka yang paling sunnah Rasul. Tapi kalau tonggo ora rukun, diundang ngaji ora gelem, upacara jarene bid'ah, hormat bendera jarene musyrik, lagu Indonesia Raya jarene musyrik, dengan alasan Indonesia Raya zaman Rasulullah tidak ada. Goblok. Indonesia Raya lahir itu 17 Agustus 1945 sebagai bukti rasa syukur kemerdekaan kita. Lahirlah Indonesia, tanah tumpah, di sanalah dari Bandung. Stop, mesti hafal NU, tepuk tangan untuk NU. Menang berangkat ke Jakarta, ketika menumpas penjajah sudah ambruk, berangkat proklamasi, cah nom-nom kadoan cekak rade klambi, semangatnya luar biasa. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua.
telah bebas negeri kita Indonesia ngono kuwi mek katokan cekak manggul geranggang semangat sakniki nganggo jubah mudeng-mudengan demo ning Monas goblok dan itu pasti bukan orang NU yang tukang demo. Kalau kami mau demo, Pak Polisi, dengarkan polisi yang hadir, kami punya pasukan Banser 4 kali lipat lebih banyak daripada jumlah tentara dan polisi. Mohon maaf Pak Polisi, kami ini sesepuh Banser, sampai hari ini saya Banser, menjadi saya juga menjadi kiai, saya tetap Banser. Ini kami punya pasukan Banser, kami dikatakan tahun 1989, seniornya anak-anak ini saya. Kami punya pasukan, Pak Bupati, jumlah Banser hari ini 4 kali lipat dari jumlah tentara dan polisi. Kalau kami harus kudeta, seharusnya yang punya hak kudeta saya, Kiai NU. Di Banser gimana Pak Polisi? Lho kalau polisi, kalau Satpol PP cuman Banser kuwi ra entuk gaji, klambi golek dhewe, sepatu golek dhewe, budal yang pengajian bensin rokok lek panitiane kenduk mangan ora dingoni. Ayo muni yo balik teko omah diseneni bojone dhewe. Mereka tunduk dengan Kiai ragai perintah Banser berangkat tanpa mikir anak istri di rumah makan atau tidak. Militan, tapi kenapa kami tidak demo? Karena memang Banser, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, Muslimat, warga besar Nahdien ini tidak dicetak oleh Basim untuk demo, tapi mereka dicetak untuk jaga NK, harga. Ngawur, kami punya jamaah subuh semua mau rukiah ya Wahabi. Aku lagi rukiah aku gila ketularan kayak Wahabi. Jamiah subuh NU ngopo kesuwen semua aku mau rukiah biro-biro Wahabi awal jadi subuh kemudian boleh yang pondokku tak ganti Jamiah subuh Wahabi subuh NU. Kalau menurut rukiah opo sebab subuh lebih mantap ketimbang kata-kata rukiah, sebab di telinga kita sejak lahir tidak pernah dengar rukiah, yang terdengar adalah sembur dong. Nah kalau saat ini kene Wahabi ngomong begini Pak Bupati, orang NU itu salah. Subuh itu musyrik kata mereka. Nah, terus yang nggak musyrik apa? Yang nggak musyrik itu rukiah Pak Kiai Muhayyad. Kok ini ngaji ya goblok. Subuh iyo rukiah iyo subuh. Lek subuh ibu bahasa Jawa, rukiah bahasa Arab goblok. Nggih. Wong Jawa bahasa rukiah asing di telinganya, mula orang pribumi ngomongkan rukiah subuh. Cuma lampu suwuk rukiah sing nganggo banyu, sing nganggo apa media. Suwuk enggak usah. Ada loro meten buat selesai masalah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nanti kita terkesan untuk kedekatan yang ngomong aliran sebelah ini. Bukan masalah apa-apa, bukan kami tidak ngajak rukun. Mereka tidak punya jasa Pak Bupati. Yang punya jasa satu NU Muhammadiyah tabungan Muhammadiyah di udah protes. Nah, dulu ada YouTube masih protes, Pak Yai yang pertama Muhammadiyah. Iya, tapi cilik. Gue ini kakang tapi kumpret, aku kadik bonsor. Dong. Tak dulu ada YouTube komennya semua terima Pak Kadis. Wah duluan Muhammadiyah Pak, iya tak sebut Muhammadiyah dan NU yang ikut memerdekakan bangsa ini. Tapi kamu harus sadar, gue ini kakang tapi kumpret cilik. NU ini adik bonsor luwih gede. Kamu harus sadar lah adik mulai gede gelut menang adikmu. Dong yuk Muhammadiyah NU yang rukun kayak Basim kali Mbah Dahlan
wayah tahlilan dua tahlilan selamatan perkara Muhammadiyah tidak dengan berkat monggo sementing diundang tahlil budal itu berkat go balik ora doyan pakak nebi dan ketok lu jangan mau diadu domba lebih sebenarnya aliran-aliran baru yang hanya numpang enak di Indonesia, mereka tidak punya jasa apa-apa, tiba-tiba ingin menghancurkan kerukunan yang sudah terbina 100 abad Nahdlatul Ulama. Cukup untuk membuktikan bahwa NU bukan aliran abal-abal, bukan jamiah abal-abal. Oke? Bukan melihat siapa presidennya NU ini Pak Bupati, tidak melihat siapa bupatinya, mohon maaf Pak Bupati. NU ini setia. Ya musim dengan agak maju ya hari. Ya hari dengan agak maju. Pak Bupati melihat saya kesulitan pendengarnya. Saya pengen pidato sama Pak Bupati. Pak Bupati, Anda tahu NU ini tidak melihat siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya. Dia melihat NKRI harga. Siapapun bupati Tebul tetap dia dukung selama itu baik. Betul. Bahkan kabarnya kemarin-kemarin bupatinya nggak NU saja, orang NU tetap mendukung baik. Kenapa? Tidak melihat siapa bupatinya, tapi melihat Kabupaten Tebul harus maju. Wih, hebatnya NU, nggak pilih-pilih. Kok sampai NU ini hancur Tebul, hancur Jambi, hancur Indonesia. Kenapa satu-satunya organisasi kemasyarakatan sing ngopeni umat mulai ulung lahir sampai lahir, wis lahir sampai mati, sampai bar mati dikubur hanya Nahdlatul. Ini perlu dicatat nih Ibu Bupati. Jadi kalau ada pengajian muslimah, Ibu Bupati datang, perhatikan apa yang dibutuhkan muslim. Kalau melihat seragamnya nggak pernah ganti, pikirkan itu. Betul. Muslimat ini aset besar Tebu. Kaum muslimat ini bersatu, jangankan hanya satu orang bupati, nggak perlu rong bupati so dipilih. Muslimat, walaupun setelah jadi nasibnya tidak pernah terpikirkan mereka itu. Betul. Jadi saya berharap NU hari ini 2024 jangan sampai diistilahkan dorong mobil yang mogok. Setelah mobilnya jalan kamu tidak ikut cocok didelok sing wis terbukti, didelok yang sudah kelihatan bagaimana perjuangannya, bagaimana dengan pesantren, bagaimana dengan masyarakatnya. Deloken kira-kira pantes mimpin Tebu apa ora. Ojo gampang diprovokasi, ojo gampang dituduh. Apa meneh kiai yang tergabung dalam RMI. Ingat pesan Rasulullah, dengarkan baik-baik. Ini ngaji oleh mas santri tok, kiai barang kene, aku barang kene. Pejabat yang ada lengkap, jadi jangan ada yang tersinggung. Wong aku dewa tersinggung, aku tersinggung tak ketak tenan kan. Wih, Pak Kadis, kata Rasul, fasadun nas, bifasadil umara, wa fasadul umara, biwasadil ulama, wa fasadul ulama, bisababi hubbid dunia. Fasadun nas utawi rusakin menungso masyarakat. Iku bisa babil umara, disebabkan becatnya para pejabat. Kalau ada jalan hancur, bantuan tidak tepat sama sasaran, itu bukan salah siapa-siapa. Rusaknya masyarakat, rusaknya infrastruktur, rusaknya kehidupan ini disebabkan, kata Rasul, oleh becatnya akhlaknya para pejabat. Kalau bantuan benar-benar ditindikan, benar-benar dilakukan, ditindakan istilah Jawa untuk rakyat, tidak banyak-banyak mereka korupsi. Kalau bersih nggak mungkin, nggak ada pejabat yang anti korupsi. Titik-titik mesti, nggak usah munafik, mesti. Oke? Kita nggak usah munafik. Saya sadar itu. Karena kalau tidak korupsi dikit-dikit, anak buahnya nggak makan di bawahnya. Tapi yang saya minta tolong, istilah orang Jawa, saya dulu dipesan oleh mama saya, mbak saya almarhum ya, lek kowe sesuk dadi bupati,
utawa dadi camat, dadi kepala desa, laksana orang nakar beras, di dalam gelas itu berasnya itu muncung cara wong Jawa. Cara bahasa sini apa muncung itu? Berasnya penuh, lalu digeser sama tangan, set. Ada yang jatuh atau dia? Ada yang jatuh. Kata mbak saya, kalau kamu jadi bupati, jadi pejabat, istilah nakar beras, yang jatuh itu bagianmu, yang di gelas itu bagian rakyatmu. Jangan salah takar. Hari ini saya lihat banyak pejabat yang salah nakar. Sing klebretane kene rakyate, sing nang gelas dibagi deh. Mula dalane bosok. Rumbia Lampung viral, kecamatan saya sendiri. Ternyata di Kabupaten Tebo ya ada juga sebelah sana bosok juga tadi malam saya. Semoga setelah beliau nanti menjabat dan insya Allah diberikan oleh Allah kesempatan dan kesempatan, ada perubahan tidak sama dengan yang dulu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya sudah ngobrol dengan beliau, umur sudah sama tua kita ini Pak. Saya selisih 6 tahun dengan beliau, tua beliau. Yuk wis payah arek mati. Cara untuk jabatan ojo sembrono. Jadikan jabatanmu sebagai fasilitas surgamu. Bagaimana rakyat ketika engkau tidak ada, namamu akan terukir di hati mereka. Dalam sholawatnya, dalam doanya, kau akan disebut khususon Bapak Bupati Aspan Al-Fatihah. Oke? Oke. Jangan sampai jabatan itu menjadi fasilitas masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Ya Karim, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali fasadun nas bifasadil umarok. Hancurnya masyarakat, hancurnya kehidupan ini disebabkan oleh hancurnya akhlaknya para pejabat. Nah, terus nih, oleh tak terus nih kiai nggak tersinggung, RMI tidak tersinggung, nggak tersinggung berarti hatinya dewe bosok kiai kita. Lho kok nggak berhenti ngomongnya ngoten, kalau kiai tersinggung dikritik lorati, berarti ngaji meneh, kiai dibuka meneh, vitamin dibuka meneh, betapa busuknya hati kita sebagai seorang kiai ketika salah diingatkan nggak terima, betul? Betul. Ternyata setelah hadis ini ditentukan, penentunya adalah kiai, ujung tombaknya adalah kiai bagi Rifai, bagi Kiai Marijo, wa fasadul umaro bi fasadil ulama, dan becatnya akhlaknya para pejabat ini kalau tidak ada hati disebabkan karena becatnya akhlaknya para kiai dan ulama juga. Kok wani ngomong ngono hadis. Ayo. Wis ngomong aku gak wani. Hadis. Ada mantan Nabi dan bantau. Sebelum Indonesia punya presiden seperti ini, jauh masih masa khilafah, Rasulullah sudah mengatakan bejatnya pejabat disebabkan bejatnya para kiai kalau tidak hati-hati. Kenapa kiainya dikatakan ikut bejat? Bisa babi hubbi dunia, karena kiainya terlalu cinta dengan dunia. Apa-apa kiai ini ngukur duit, agar pejabatnya sudah nyalon bajingan sekalipun, asal bawa uang banyak, promosikan di ceramah, diangkat-angkat supaya masyarakat milih beliau. Jadi pejabat-pejabat yang baik kalau tidak punya uang tidak jadi. Ini sudah menjadi budaya hari ini. Ada kiai ini harus kena kayak ngeten iki. Jangan salahkan kalau masyarakat hancur karena pejabat. Karena pejabat itu hancur karena juga hancurnya akhlaknya kita sebagai seorang kiai. Milih calon bukan karena akhlaknya yang baik, tapi karena uangnya yang pertama kali ngasih banyak. Nggak enak banget di rumah nih. Belum jauh kali. Lalu kiai-kiai kurang dengan nutek menceng itu nih, ya jauh salah nih masyarakat menceng, pejabat menceng. Wong kiai ini ada kitab kuning, sing jadi otak patat paku bumi menceng, otomatis pejabat juga ikut. Masuk orang masuk terserah. Aku ora dosa ngomong ini. Turun jenengan dan kiai semuring kali kula aku ora bakal kualat, wong kuwi yo dudu guruku. Ae bodoh-bodoh kiai ini yo nang. Nggih napa boten?
Saya akan ngomongkan hadis. Oke? Oke? Semindah malih, bukan saya tidak sopan. Kalau sudah kena wafasadul ulama bisa babi hubbid dunia, dan rusaknya ulama ini karena terlalu cinta dengan dunia. Saya kecewa melihat teman-teman di KB, di LDNU, lembaga dakwah NU. Saya juga masuk lembaga dakwah NU. Saya masuk Ittihatul Mubalikin Indonesia. Ada saya, ada Gus Miftah, ada Gus Muafi, ada Gus Bah, ada Yamar Zuki Mustamar, ada Habib Jindan, ada Kiai Ya Allah Solihin, di Surabaya ada Kiai Bustami, ada Bayi Gus Ya Ali, semuanya tergabung dalam Ittihatul Mubalikin Indonesia. Yang gondang-gondang itu satu grup dalam wadah WA kami. Setiap hari kami saling kritik, menyampaikan fatwa, saling menyampaikan misi bagaimana kita menjadi seorang Kiai dan Gus. Jangan dianggap saya tidak kecewa. Kami kalau ngomongkan viral Pak Bupati, sampai lihat di YouTube kami viral. Kami bukan Kiai tidak dikenal. Buka di YouTube banyak ceramah saya jutaan, ngasih hidup orang-orang YouTuber saya. Mereka yang dapat duit, saya yang dapat masalah. Untuk ceramah tempat yang soal viral banget itu. Judulnya Jaga Marwah Kiai NU. Bila saya lihat sudah sekitar 700.000 dilihat orang, hampir 1 juta juga. Mama Dede menerangkan hukum salah itu sudah saya kritik. Orang ada yang senang lihat, wajar. Tapi yang saya harap setelah kamu viral di YouTube, viral di TV, lah itu undang jamaah murah usaha angel-angel. Kue kiai, yeah. Mohon maaf Kiai, jenengan barang lek ngundang Kiai wis nyang-nyangan, leren. Sama jadi Kiai NU ya aja goblok-goblok. Lek nyang-nyangan sak tempat 50 juta, Gus iki 1 juta 70 juta. Itu iki apa? Lek Kiai moro nganggo manajer ngarani 1 juta 50 juta sak bangsane. Terus kuwi Kiai teko boyo nggo barokah. Kuwi teko marani 50 juta, ora pengen ngaji ya cukup goblok-goblok. Apalagi kelasnya pondok pesantren, ngundang sing viral-viral tok dengan harga yang mahal, hanya artisnya ditonjolkan, sanad ilmunya tidak jelas dari mana, mondok enang ora kena, wis nganggo rupiah yang kira-kira membuatkan panitia mundur. Lek nek Kiai kok diundang ceramah nyang-nyangan, kuwi Kiai mau blantek sapi raine wong kuwi. Mohon maaf Ketua MUI. Dari menjadi catatan, kalau di sini ada Kiai yang tersinggung berarti ada pelaku gitu aja ya. Aku gawat tiba-tiba kalau sudah saya punya ada sesepuh ada Kiai yang tersinggung. Oh kok Kiai ngomong ono kayak Kiai kok ngelek-ngelek dia, berarti gue pelaku. Kalau bukan pelaku ngapain tersinggung? Saya mengatakan bisa babi hubbid dunya ihya ulumuddin itu. Kalau sudah Kiainya terlalu cinta dengan dunia, menghalalkan segala cara, Kiai adalah seorang pendeta, Bupati adalah seorang raja. Kalau penasihatnya hancur, penasihatnya hancur, bupatinya ikut. Masuk. Mantap. Mantap. Lek Kiai ini menceng bansre melok. Kalau ini sering ngomong, aku kalau banser sesuk mungkin lebih dhisik banser nembus warga. Dengan area-area itu saya merasakan banser mulai tahun 90 sampai tahun 2005 aku di banser di pondok. Saya pulang baru dia ngadain pondok dari Kiai, seragamku tak simpen ke anakku saya ingin banser. PKPNU juga, kader banser juga, Ancur juga anakku. Karena saya masih SMP, SMA langsung diklat ikut banser, wajib. Orang kota diklat itu tentara dulu, banser dulu. Keikhlasan kocok-kocok banser ini tidak diragukan Bang. Kiai-kiai sing koyok kula niku jek metu dingoni, rokok dibukokne, ngombe degan, lelah segar, balik disangoni. Maaf, tapi tidak pernah ada yang muslim undang kula bola-balik, orang pernah kayak ngomong sak tempat orang sakmena aku gak budal, nggak pernah. Saya di Teguh ini sudah tidak asing Pak Bupati. Berpuluh-puluh tempat saya ceramah di daerah Jambi ini sudah saya jajah. Provinsi Jambi ini. Mulai dari hulu, hilir, kemana saya, Muara Bungo, Kemawang Kuning, dimanapun saya jajah. Tapi Kiai Muhai tidak pernah ada istilah petung sama panitia.
Di mana-mana ceramah saya tegas, jelas. Walaupun bayarannya tidak jelas. Kadang ngundang kiai sing bayarannya jelas, gus-gus sing bayarannya jelas, ceramah ora jelas. NU ora, LDI ora, Wahabi ora, nano setengah jam ngejar pesawat, konser ning kono meneh. Intuke apa? Lek golek rame-rame ngundang Inul jelas, pondok pesantren ngundang Inul jelas. Padha-padha rene barokahe goblok, padha-padha rene baro. Masuk. Mantap. Mantap.